Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memulai ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa secara pribadi. Doa pribadi mulai. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita habiskan ibadah kita pada malam hari ini dengan berkata dalam hati kita masing-masing. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini yang kita lakukan melalui live streaming di Jemaat Menghuni Gakoho, Taman Cikunir Indah. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A. Kidung Jemaat 50A, ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat 50A, ayat yang pertama. Sabdamu abadi, sulu langkah kami. Sabdamu abadi, sulu langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kedua, di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, dalam ibadah rumah tangga yang kami lakukan pada malam hari ini, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengar. Biarlah setiap firman yang kami dengar bisa masuk, tertanam, terpelihara di hati pikiran kami, terwujud dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua anak-anak Tuhan telah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Lukas 5. Lukas 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah
turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bersabda, "Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Allah dan memelihara firman itu di dalam hatinya." Bapak Ibu Saudara, dari firman yang kita sudah baca dan sudah dengar, saya mengambil temanya adalah mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, semua kita pasti pernah gagal. Gagal dalam berkeluarga, gagal dalam pendidikan, gagal dalam kesehatan, gagal dalam ekonomi maupun pekerjaan, gagal dalam pelayanan maupun rohani. Ini bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita manusia atau setiap keluarga. Tapi kalau dipertanyakan kepada kita, apakah kita pernah gagal? Atau apakah kita gagal pada saat ini? Atau kita akan gagal yang akan datang? Selalu jawabnya, saya tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, padahal semua orang pasti pernah gagal. Bisa gagal pada saat yang lalu, bisa gagal pada saat-saat ini sedang gagal, dan bisa juga gagal pada hari yang akan datang. Persoalannya, kadang-kadang kita tidak menyadari akan kegagalan kita. Kita tidak sadar, kita tidak peduli, dan kita tidak mau mengakuinya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Padahal kita melihat bahwa Simon dengan kawan-kawannya, mereka adalah penjala manusia, mereka ahli dalam menjala karena itu sudah pekerjaan mereka sehari-hari. Tapi mereka juga gagal. Gagal dalam menjala. Sudah bermalam-malaman mereka gagal. Tetapi dari pembacaan firman Tuhan yang kita dengar tadi, tapi mereka bisa berhasil. Mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Nah, pertanyaannya, kenapa Simon Petrus dari kegagalan bisa berubah menjadi keberhasilan? Inilah yang mungkin yang akan kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca dan yang kita akan renungkan pada hari ini. Kalau begitu, ada 4 yang kita lihat di dalam pembacaan kita.
kenapa Simon dan kawan-kawan bisa gagal berubah menjadi keberhasilan. Ada 4 hal. Yang pertama, mereka sadar akan kegagalannya. Yang kedua, mereka punya pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, mereka taat akan firman. Dan yang keempat adalah mereka mempunyai motivasi yang murni. Ada 4 hal. Itu yang kita coba melihat satu persatu. Bapak Ibu Saudara, mari kita simak bagaimana Simon Petrus dan kawan-kawannya dari kegagalan berubah menjadi keberhasilan. Yang pertama tadi adalah, kalau kita baca di ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dari ungkapan ini bisa kita mengetahui bahwa pertama, mereka kenapa bisa berhasil? Karena mereka sadar akan kegagalannya dan mengakui kegagalannya kepada Tuhan. Ini yang pertama, sadar dan mengakui kegagalannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan sadar, artinya terbangun, artinya hidup. Ya, dan orang yang sadar, orang yang terbangun, dan orang yang hidup, dia berani mengakui kegagalannya, permasalahannya kepada Tuhan. Banyak ungkapan mengatakan bahwa pengakuan adalah awal dari keberhasilan. Pengakuan adalah awal dari keberhasilan. Tapi yang menjadi sering kita melihat bahwa banyak kita sebagai manusia lebih condong tidak mengakuinya dan mencari alasan-alasan di dalam kegagalan. Ini yang kita lihat, lebih condong tidak mengakui, lebih condong tidak peduli. Ya, dan akhirnya kita mencari alasan-alasan yang menyatakan bahwa kita tidak gagal atau kita tidak pernah gagal. Padahal sebenarnya kita gagal. Nah, inilah yang kita lihat di dalam hidup manusia, condong untuk tidak mengakui dan malah mencari alasan-alasan. Dan ada lagi, tidak hanya sekedar mencari alasan-alasan, tetapi malah mencari kegagalan-kegagalan orang lain, mengumpulkan kegagalan-kegagalan orang lain supaya bisa memperlihatkan orang lain juga gagal. Jadi kalaupun saya gagal, ya tidak apa-apa karena banyak orang gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lihat Simon Petrus dengan kawan-kawan tidak demikian. Dia dengan tulus, ya, mereka sadar akan kegagalannya dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Sudah semalam-malaman kami menjalar, kami tidak dapat apa-apa. Mereka akui kepada Tuhan. Sehingga pengakuan itulah yang pertama yang didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang pertama. Ya, kesadaran kita mau mengakui kegagalan kita, mau mengakui permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Di sanalah sebenarnya awal daripada keberhasilan itu. Tetapi kalau kita tidak mengakui atau mencari alasan-alasan sehingga kita tidak pernah berubah dan tidak pernah kegagalan kita akan menjadi keberhasilan. Tuhan berkata, kalau kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Kalau kita mengakui kegagalan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita angkat tangan, maka Tuhanlah yang akan turun tangan. Tapi kalau kita terus yang turun tangan, maka Tuhan akan angkat tangan. Sehingga Tuhan tidak ikut campur tangan di dalam kegagalan kita. Inilah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenapa Simon Petrus dengan kawan-kawan bisa berubah dari kegagalan menjadi keberhasilan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayatnya yang kedua dikatakan demikian. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa Simon Petrus bisa merubah kegagalan menjadi keberhasilan? Karena mereka berpengharapan kepada Tuhan. Dari mana bisa kita lihat? Dari ayat 2 dikatakan, mereka walaupun gagal, semalam-malaman mereka gagal. Biasanya kalau orang gagal frustrasi, ya, semua alat-alat bisa saja dibuang atau tidak diperdulikan. Tapi Simon Petrus dengan kawan-kawannya tidak demikian. Mereka mengambil jalannya, membersihkan jalannya, menjahit jalannya yang sudah rusak, sudah ada putus dan lain-lain. Mereka perbaikin. Kenapa mereka mau memperbaiki? Kenapa mereka tidak putus asa? Karena mereka berpengharapan. Karena pengharapan mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti pada suatu saat akan menyertai mereka, akan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berpengharapan tidak putus asa, tidak berhenti, tidak peduli, tidak diam, dan tidak mau tahu. Inilah orang-orang yang berpengharapan. Kita harus berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong, akan memberi jalan keluar. Allah tidak mau anak-anak yang dikasihinya gagal dan berhenti. Demikian kita lihat bagaimana waktu Tuhan mengangkat bangsa Israel dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Mereka gagal, hanya 40 tahun berkeliling hanya di gunung-gunung, tidak sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan tidak mau gagal. Dia menggantikan Musa dengan Yosua, sehingga Yosua yang memimpin sampai ke tanah Kanaan, dan mereka berhasil masuk ke kota, ke tempat yang penuh susu dan madunya. Tuhan sendiri tidak mau bahwa kita ini berhenti di dalam kegagalan. Dia terus berusaha bagaimana kegagalan kita pada saat ini untuk bisa menghasilkan keberhasilan. Nah, orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak berhenti, pasti akan Tuhan berkati, Tuhan akan berikan jalan keluar bagaimana untuk bisa menjadi berhasil. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain tadi yang pertama sadar mengakui kelemahan kegagalannya, yang kedua dia berpengharapan penuh kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang ketiga adalah kita baca di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan taburkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yang ketiga, kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka taat akan firman Tuhan, taat akan suara Tuhan, taat akan perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, ya bisa saja Simon Petrus berkata, tadi juga sudah dikatakan, Guru, sudah semalam-malaman kami mencoba menangkap, tapi kami tidak dapat. Kenapa kami kau suruh lagi? Dan tidak dikatakan tadi, bawa perahumu ke yang dalam. Ya, secara logika biasanya ilmu mencari ikan tidak ada di tempat yang dalam. Biasanya di pinggir-pinggir yang banyak ikan. Ya, tapi disuruh pergi ke tengah, ke tempat yang dalam. Ya, yang ketiga, Tuhan katakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Biasanya kalau orang menjala, menebarkannya ke kiri, bukan ke kanan. Tetapi Simon dengan kawan-kawannya adalah orang yang taat akan firman Tuhan. Mereka tidak komplain akan hal itu, mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga, ya, taat akan firman Tuhan, taat akan suara Tuhan. Ya, mereka melakukan. Bapak Ibu Saudara, nah banyak di antara kita, kadang-kadang kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin berdiskusi tentang firman. Tapi terkadang tidak ada yang dilakukan. Betul ibadah minggu kita lakukan, tapi ibadah aktualnya
kita tidak lakukan. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati atau iman yang kosong. Ya, nah kita hanya cukup dengan ibadah liturgis. Kita rajin dalam ibadah liturgis, tapi ibadah aktualnya tidak ada. Ya, tidak taat kita tekan dengan firman Tuhan. Kenapa? Ada 3 penyebab kenapa kita tidak taat akan firman. Yang pertama, kita selalu melihat latar belakang kegagalan kita. Nah, sering kita melihat, karena selama ini hidup saya gagal, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak berhasil. Nah, kegagalan kita yang lalu, ketidakberhasilan kita yang lalu, itu kita pakai alasan untuk tidak mau melakukan firman Allah. Ya, Simon Petrus gagal, tapi tidak kegagalannya itu membuat dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia tetap melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak taat akan firman Tuhan? Karena kita melihat kemampuan kita sendiri. Ya, ini kita biasanya sering melihat, ya, saya ini kan tidak berpendidikan, saya ini kan tidak berpengalaman, saya ini tidak bisa. Ya, bagaimana mungkin saya bisa berhasil? Ya udahlah, cukuplah kalaupun saya sekarang seperti ini, ya syukurlah sudah sampai seperti ini. Karena kita melihat kemampuan kita melihat kegagalan kita masa lalu, kemampuan kita, kemampuan keluarga kita tidak melihat kemampuan Tuhan. Padahal Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Ya, tidak mencari orang yang mampu, tapi mencari orang yang mau. Dia mau. Simon Petrus kenapa diberkati oleh Tuhan? Karena dia mau dan taat kepada firman Tuhan. Dia tidak punya alasan, dia mau. Walaupun dia merasa nggak mungkin mencari ikan di tengah laut yang dalam, atau menebarkan ke sebelah kanan, tapi dia tidak mau melihat itu. Dia hanya taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita kadang-kadang sering tidak taat akan firman? Kita lebih banyak mendengar bisikan iblis, bisikan orang lain daripada bisikan Tuhan. Nah, sering sekali seperti itu. Ya, kalau kita dikatakan, mari kita peduli kepada keluarga kita, melayani keluarga besar kita, melayani orang lain. Ya, datang bisikan, ngapain? Apa urusannya? Ya kalau udah begitu keluarga saya, ya sudahlah. Kalau begitu keluarga besar saya, ngapain saya urusin? Ngapain ngurusin orang lain? Nah, ini bisikan iblis. Ya, nah, padahal Tuhan katakan pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, tapi karena banyak kita mendengar bisikan-bisikan, suara-suara orang lain daripada suara-suara Tuhan, maka kita tidak mau melakukan, tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi Simon Petrus dengan kawan-kawan, dia tidak mau mendengar bisikan iblis, tidak mau mendengar bisikan Allah. Dia hanya mau mendengar suara daripada Allah. Ya, dia melakukannya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayat 7 dikatakan demikian. Di ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang keempat, yang terakhir, dan ini sangat penting. Simon Petrus dengan teman-temannya ada motivasi yang murni. Ya, kita bisa melihat bahwa Simon Petrus, ya, begitu dia mengikuti taat kepada Tuhan, menebarkan jalannya, pada waktu mereka menarik, ternyata ikan begitu banyak, ya, sampai mau mereka tenggelam, sampai mau koyak jalannya. Tapi apa yang mereka lihat? Karena hati mereka hati yang murni, hati mereka adalah hati yang mengasihi. Mereka panggil semua teman-temannya, mari sama-sama, ayo kita angkat, kita bagi, ya, karena ini ada berkat Tuhan. Jadi sebenarnya hati daripada Simon Petrus dan kawan-kawan, Tuhan sudah lihat bagaimana murninya hati mereka mengasihi sesama mereka. Ya, mereka tidak katakan, ya, bahwa kami sudah gagal, ya sudah ini kami dapat buat kami aja.
ya, tetapi hatinya, ya, Tuhan melihat. Yang kedua, ada di ayat 10 dan ayat 11 dikatakan begini, ayat 10 dan 11, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Yang kedua, kita bisa melihat, begitu mereka mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah itu ikan, mereka pergi ke darat, perahunya mereka tinggalkan, dan mereka mengikut Yesus. Ya, nah dari sana sebenarnya sudah kita lihat bahwa motivasi daripada Simon dengan kawan adalah motivasi yang murni. Hati mereka yang terdalam Tuhan sudah lihat. Ya, mengasihi sesama dan mau taat kepada Tuhan, mau melakukan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekecil bagaimanapun hati kita Tuhan bisa melihat. Ya, maka Tuhan memberkati Simon Petrus yang keempat ini adalah karena hati mereka adalah hati yang murni. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang demikianlah dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan kita kelihatannya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita rajin beribadah kepada Tuhan, tapi motivasi kita belum tentu. Nah, dan Tuhan itu yang dilihat, bagaimana motivasi kita, hati kita. Ya, Tuhan tahu hati kita, bagaimana kita terhadap Tuhan, bagaimana kita terhadap sesama kita. Tuhan bisa melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tadi saya katakan bahwa kegagalan itu setiap kita manusia pasti bisa terjadi. Hanya persoalannya, sadarkah kita? Maukah kita mengakui? Ini yang menjadi persoalan. Ya, ini dasarnya. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak mengakui, maka tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak angkat tangan kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan, maka Tuhan tidak pernah akan turun tangan. Maka Tuhan akan membiarkan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama sekali Bapak Ibu Saudara, supaya berubah kegagalan kita demi kegagalan, masalah persoalan kita menjadi keberhasilan berkat-berkat Tuhan. Pertama, mari kita sadar, mari kita bangun, mari kita hidup. Kita sadar, akui kelemahan dan kegagalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat dan mendengar pengakuan kita. Yang kedua, tadi mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Ya, jadi kalaupun kita gagal, kita akui saja kegagalan kita. Jangan melihat kegagalan orang lain, jangan melihat kelemahan orang lain, tapi mari melihat diri kita dan keluarga kita lihat. Kita akui ini. Ya, mari kita berpengharapan. Ya, tadi saya katakan Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mau cari orang-orang yang mau berubah, mau mengubah hidupnya, berpengharapan kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak peduli, tidak diam, dan tidak mau tahu. Itu yang Tuhan kehendaki supaya kita berubah. Yang ketiga, mari kita taat. Ini juga yang paling sangat-sangat penting, taat akan firman Tuhan. Mungkin kita rajin ke gereja, mungkin kita bisa membaca firman, kita bisa berdiskusi akan firman, ya, tetapi belum tentu kita mau melakukan firman itu sendiri, ya, karena memang banyak iman kita bisa tumbuh, tapi perlakuan kita, perbuatan kita kadang-kadang bisa kosong, ya, pelayanan kita bisa kosong pada Tuhan, ya. Tadi saya katakan bahwa ada 3 penyebabnya kenapa kita tidak taat. Karena kita melihat kegagalan kita masa lalu, melihat kemampuan kita diri sendiri, dan terlampau melihat bisikan iblis ataupun orang lain. Dan yang terakhir, ini sangat penting, motivasi dalam hati kita yang sangat kecil itu juga Tuhan akan pertimbangkan. Ya, kalau ada motivasi kita yang tidak baik, motivasi kebencian kita, motivasi yang lain-lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu Tuhan tidak, itu akan Tuhan pedulikan.
Dan untuk itu, mari motivasi kita betul-betul bagaimana motivasi untuk Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Jadi ada 4 hal yang kita akan ingat ini. Ya, ada 4 untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, ada 4. Pertama, sadar dan mengakui. Yang kedua, berpengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, taat akan firman. Dan yang keempat adalah motivasi yang murni. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang berhasil, yang tidak tinggal dalam kegagalan. Jangan kita tinggal dalam kegagalan, mari kita menjadi orang-orang yang berhasil. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33. Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap karya engku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmatmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa sahabat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau sudah menyertai, sudah memberkati kami. Kau masih berikan kesempatan bagi kami untuk duduk diam, memuji memuliakan Tuhan dan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Bapa di sorga, firman yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, di mana Simon Petrus dengan teman-temannya Tuhan adalah orang yang gagal tapi bisa berhasil dan berlimpah-limpah berkat yang sudah Engkau berikan. Mereka berhasil oleh karena mereka sadar akan kegagalan mereka dan mengakui kegagalan mereka kepada Tuhan. Dan mereka juga adalah orang-orang yang berpengharapan penuh kepada Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada firman-Mu dan kepada suara-Mu. Dan motivasi diri mereka juga murni kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, biarlah setiap firman yang kami dengar ini Tuhan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Karena kami semua Tuhan sebagai manusia pasti pernah gagal. Gagal dalam berkeluarga, gagal dalam pendidikan, gagal di dalam ekonomi pekerjaan kami, gagal dalam pelayanan, gagal dalam rohani kami. Tapi apabila kami melakukan seperti yang dilakukan Simon Petrus dengan kawan-kawan, maka keberhasilan demi keberhasilan akan kami dapatkan. Karena Engkau adalah Tuhan yang terus selalu mengasihi kami Tuhan. Kau tidak ingin bahwa kami hidup di dalam kegagalan, tapi Tuhan terus menginginkan kami adalah supaya berhasil. Demikian yang Kau lakukan kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Engkau angkat mereka ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan memberkati semua jemaat-Mu Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar tidak hanya berlalu Tuhan, tapi masuk, tertanam, terpelihara di hati dan pikiran kami, terwujud Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertai semua jemaat-Mu Tuhan,
di perumahan Taman Cikunir ini. Kau hadir tengah-tengah kami, sertai kami, bungkus kami dengan darah Tuhan, agar kami hidup di dalam kesehatan, jauh dari sakit penyakit. Virus pun tidak akan ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang membungkus kami, sertai kami Tuhan dalam segala kegiatan kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Tuhan terus menyertai dan Tuhan terus memberkatinya. Kami mau serahkan negara kami ke hadapan Tuhan, pemerintah kami Tuhan. Di dalam peristiwa pada saat ini COVID-19 ini Tuhan, biarlah pemerintah kami Tuhan terus dapat memimpin negara ini Tuhan, agar semua kami masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang patuh dan masyarakat yang beriman kepada Tuhan, sehingga mau melakukan protokol kesehatan yang sudah diberitakan oleh para pemimpin kami yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh yakin percaya bahwa semua kami bisa jalani, kami lewati di dalam sukacita oleh karena kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima doa kami ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, hujan berkat kan tercurah, hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Dua, hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu pada malam hari ini. Kami juga sudah memberikan sebagian kecil dari berkat yang berlimpah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati, urapi persembahan yang sudah kami berikan, jadilah ini menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Berkati kami yang sudah memberikannya. Engkau buka tingkau langit mencurahkan berkat kepada kami yang sudah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima doa kami dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 410 ayatnya yang pertama. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap
setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita sudah mendengar sebahagian daripada, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengar sebahagian daripada firman-Nya. Pergilah, pulanglah, beritakanlah firman ini kepada keluarga kita, keluarga besar kita, dan khususnya kepada orang-orang yang belum percaya. Ingatlah, Tuhan pasti menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati.